Assalamualaikum, selamat datang di channel Umu Lovita bermain dan memasak bersama Umu Lovita. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Hari ini kita akan membuat kue gabus keju, kue yang digoreng tanpa oven, tanpa mixer. Bahan-bahannya juga mudah karena banyak sekali alternatif jika tidak ada. Kita siapkan bahan seperti ini ya, tepung tapioka atau kalian bisa gunakan tepung kanji, tepung aci setengah kilo 500 gram, setengah sendok teh garam, 4 butir telur, telur ayam, telur bebek boleh ukuran sedang, keju kalau kalian nggak pakai keju juga nggak apa-apa, bisa diganti dengan penyedap rasa ya. Forvita margarin, boleh pakai merek yang lain. Sudah, ini aja bahannya tanpa air. Pertama kita tuangkan tepung tapiokanya semuanya ya, kita tuang semuanya. Kalau kalian nggak punya timbangan, kalian bisa beli kemasan yang setengah kilo seperti ini, atau bisa minta langsung ditimbangin di tempat kalian beli 500 gram atau setengah kilo. Jadi kita nggak perlu repot-repot nimbang-nimbang lagi. Kedua, masukkan garam, aduk-aduk sampai rata agar rasanya nanti nggak ada yang asin sebelah, diaduk-aduk sampai rata, pokoknya sampai rata seperti mengaduk-aduk perasaan. Nah, untuk yang kedua, kalau sudah tercampur seperti ini, kita masukkan kejunya sebenarnya boleh ya di blender bersama telur dan margarin, cuman kalau aku sih lebih suka diparut begini. Hasilnya nanti ketika selesai digoreng tuh kayak ada bulir-bulir keju yang kering gitu, jadi lebih enak, lebih cheesy. Kejunya nggak perlu semua ya, setengah aja cukup. Kalau mau semua juga boleh sih, pilih kejunya juga yang merek yang agak bagusan gitu, supaya ketika diparut itu nggak lembek gitu, nggak gampang putus, jadi lebih enak aja. Kalau sudah diparut begini, kita mulai aduk rata. Fungsinya diaduk ini sebenarnya nggak terlalu harus banget sih, cuman kalau diaduk begini kan enak, nanti kalau kita kita puluh, kita pelintir-pelintir gitu, kita ngadon lebih mudah, jadi tercampur. Step berikutnya adalah penambahan margarin ya. Kalian boleh pakai margarin curah yang kiloan atau margarin bungkus begini juga gampang. Kalau aku sih pakainya yang kemasan begini ya, soalnya takarannya mudah. Aku pakai 3/4 kemasan atau sekitar 150 gram. Kemasan satu begini kan biasanya isinya 200 gram, jadi cukup 3/4-nya aja, dikira-kira aja, insya Allah anti gagal meskipun hanya pakai perkiraan. Berikutnya kita tambahkan telur ya, 1 butir telur utuh, bukan cuman kuningnya aja tapi sama putihnya juga. Kalau kita bikin kue kering, kita hanya pakai kuning telurnya aja atau putihnya aja, tapi kalau kita bikin yang digoreng-goreng begini biasanya 1 butir telur utuh, kita pakai 4 butir. Perbandingannya sebenarnya mudah ya, untuk setengah kilo itu berarti pakai 4 telur. Pakai 5 sebenarnya juga boleh sih, cuman susah nimbangnya, biasanya kan beli 1/4 langsung dapat 4 tuh, jadi lebih mudah. Kita adon menggunakan tangan bersih ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun karena masih musim corona. Kita aduk-aduk pakai tangan saja udah cukup, nggak perlu pakai tenaga kuat-kuat. Mau pakai mixer boleh, tapi malas nyucinya ya, mending pakai tangan aja.
maaf ya gambarnya agak berbayang-bayang karena memang anaknya lagi main. Ini dibuat sekitar jam 10, jamnya anak-anak bermain, emaknya masak. Diadonnya itu sampai benar-benar tercampur rata semuanya ya. Tandanya sudah tercampur rata biasanya ketika kita pulung udah nggak gampang patah dan tidak mudah nempel di tangan. Tapi karena ini pakai tepung kanji, tepung tapioka, jadi sisa-sisa kerasnya itu memang kadang masih tertinggal di tangan ya. Nah ini contohnya kalau sudah mulai tercampur, ini kan masih gampang patah nih, berarti kurang sedikit lagi, kita adon lagi ya. Yang bagian bawahnya kita ambil pakai bantuan sendok biar tidak ada adonan yang tertinggal. Sayang kalau tertinggal, mubazir dong. Diaduk lagi sampai rata. Nah itu anaknya udah nungguin sisa-sisa adonan buat bermain. Anak-anak kalau pengen bantuin jangan dilerai ya mams ya, mereka juga melihat apa yang kita lakukan, biasanya mereka suka meniru. Nah dibagi sedikit aja mereka udah seneng. Sudah campur semuanya. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita siapkan wajan yang berisi minyak sayur ya, tapi jangan dinyalakan dulu kompornya. Kita pilin-pilin begini, kita cetak dalam posisi minyak masih kondisi dingin. Minyaknya jangan dipanasin dulu sampai adonannya penuh atau siap. Cetak dulu, cetaknya gampang intinya, tinggal ambil sedikit adonan, dicetak dengan gerakan tangan maju mundur, jadi seperti ini, kayak kita pakai scrub gitu aja ya, body scrub. Kita kerjakan semuanya sampai penuh. Kenapa sih kok nggak boleh dinyalakan apinya? Karena ini kita menggunakan tepung tapioka. Misalkan kita nyalakan api sejak awal, maka yang terjadi adonan akan mengembang dan meletus seperti cimol. Nah cimol itu kan juga gampang meletus ya kalau api dari awal sudah disetting panas. Jadi kita pakai minyak dingin. Kalau mau cepat bisa pakai 2 wajan untuk menggoreng. Nah sambil kita goreng kita bisa nyetak lagi di wajan yang lain atau gunakan piring yang berisi minyak juga boleh, tapi saya sih pakai 1 wajan aja cukup ya. Ketika digoreng selesai dimatikan sambil istirahat dulu, sambil nyicip-nyicip juga nggak apa-apa. Kalau sudah agak dingin cetak lagi, baru digoreng lagi, begitu seterusnya sampai habis. Resep ini sebenarnya tergolong resep yang anti gagal karena bahan-bahannya mudah, tanpa takaran khusus. Cara membuatnya juga mudah, tinggal campur meskipun step by stepnya kayak kita mau nyampur tepung tapiokanya duluan, nggak bakal berpengaruh ke adonan ya. Bahan-bahannya juga murah,
Kalau misalkan kita nggak punya keju, nggak pakai keju juga nggak apa-apa, kita gunakan perasa ayam, penyedap rasa ayam atau sapi, atau pakai kaldu jamur untuk penambah rasa asinnya, bisa pakai garam juga boleh. Kalau ini kebetulan kejunya lagi diskon, ya udah pakai keju buat penambah rasa biar gurih. Kalau tepung tapioka, apa sih mbak tepung tapioka itu? Tepung tapioka itu sama ya kayak tepung aci. Boleh nggak ya pakai tepung sagu? Boleh banget, tapi harga tepung sagu kan lumayan mahal, jadi kita pakai alternatifnya yang lebih murah aja ya. Tepung sagu, tepung tapioka itu, kalau tepung tapioka terbuat dari singkong ya, sedangkan kalau tepung sagu itu dari pohon sagu, jadi berbeda. Kebanyakan orang salah kaprah nih antara tepung sagu dengan tepung aci, tepung tapioka. Ketika kita beli di warung, beli tepung sagu gitu, dikasihnya tepung ini, dikasihnya tepung tapioka, padahal yang kita cari tepung sagu. Kita cetak sampai penuh ya di minyak. Minyaknya nggak usah terlalu banyak juga nggak masalah, yang penting minyaknya cukup. Membuat adonan setengah kilo kira-kira membutuhkan minyak setengah liter cukup, nggak sampai bikin minyaknya keruh, jadi hemat minyak. Ini untuk ide jualan di bulan puasa seperti ini juga lumayan ya, karena mendekati lebaran biasanya kue-kue seperti ini banyak dicari. Nah ini kompornya sudah saya nyalakan, tuh mulai terlihat buih-buihnya ya. Sisa adonan yang belum dicetak lebih baik ditutup rapat atau diletakkan di plastik supaya tidak mudah kering. Ini digoreng sampai matang, sampai kecoklatan, tapi jangan dibalak-balak dulu ya sebelum mengembang, maksudnya itu mengapung ke atas supaya bentuknya tetap cantik. Nanti kalau kita sudah beberapa kali goreng, biasanya minyaknya tuh akan berbuih. Berbuihnya tuh yang berbuih banget ya, tapi jangan khawatir, minyak tetap jernih. Dan ketika adonan sudah mulai matang, biasanya buihnya juga semakin berkurang ya. Ya Allah, masya Allah, cantik banget nih. Nah seperti ini sudah bisa kita aduk, sudah kokoh, sudah mulai mengembang 2 kali lipat dari bentuk aslinya. Sambil kita aduk-aduk ya supaya matangnya merata. Kalau kita punya cetakan atau cara lain untuk milin-milin supaya cepat juga nggak apa-apa, tapi saya pakai cara biasa yang mudah tanpa perlu mencuci banyak peralatan ya. Aduk-aduk terus sampai matang. Ini kan bentuknya kecil-kecil, jadi kalau nggak kita aduk, matangnya nggak rata. Bagian bawah matang, bagian atasnya masih putih. Saat buih-buihnya sudah mulai berkurang dan kecoklatan seperti ini, kita angkat. Matang. Nah sudah matang seperti ini.
cara tesnya jangan dicicipin ketika masih panas, karena kalau masih panas itu adonan adonan kue ini cenderung lembek ya, tapi kalau sudah dingin nanti keras sendiri. Arti keras ini renyah ya. Nah, seperti ini. Bagus kan ada seperti garis-garisnya gitu. Garis-garis berbintik ini keju yang garing ketika digoreng ya. Saat dimakan nanti pasti ada sensasi gurih-gurihnya. Hasilnya seperti ini. Alhamdulillah jadi 2 toples ukuran sedang, dan alhamdulillah teksturnya pun renyah seperti ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan silahkan di share ke semua sosial media yang kalian punya.